Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, oh, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan menyembah-Mu Tuhan. Oh, oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun kan menyembah-Mu.
bahkan di dalam api pun. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Harus semangat di minggu yang baru, di bulan yang baru, amin. Sama-sama bangkit berdiri, masih semangat? Masih? Udah minum susu dari rumah, sudah sarapan, pasti semangat dong, amin. Boleh kasih salam kiri kanan minimal 10 orang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Minimal 10 orang Bapak Saudara ya. Kita boleh keluar dari kursi kita masing-masing karena kita adalah saudara keluarga di dalam Tuhan, amin. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan baik, Tuhan dahsyat atas hidup kita, amin. Seberapa banyak kita menikmati kebaikan Tuhan khususnya sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Yang sudah sarapan, yang sudah minum susu dari rumah, kasih tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. 1 menit kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Katakan wuh. Katakan haleluya. Kita percaya Tuhan hadir dalam tengah-tengah ibadah kita, amin. Setiap kita mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa, kita satukan hati kita di dalam Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setiamu, Engkau selalu dahsyat atas hidup kami. Terima kasih buat hari ini, Engkau sudah menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami sampai di rumah Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kuduskan kami, layakan setiap kami atas dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala persembahan kami, pujian penyembahan kami menjadi wangi-wangian sama Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kami rindu ibadah kami mengubah hidup kami. Kami rindu ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam ibadah ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami siap menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan bersama saya, silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau angkat puji-pujian kami kepadamu. Karena Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau jalan kebenaran atas hidup kami. Asal kami percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ini pujian kami, ini nyanyian kami Tuhan Yesus. Oh, Yesusku, Yesusku, amin. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
berdiri dalam hadirat Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biar segala yang bernafas berkata pagi hari ini, yes. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada sekali lagi. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sembah Dia, tiada yang seperti Yesus. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia perlindungan kita. Kita aman bersama Dia, Yesus. Kuriaralabasyakaralabasye. Biar nyanyi pujian hanya bagi-Mu. Kuriaralabayalabasyakaralaba. Haleluya. Kuriaralabasyakaralabatakaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuriaralabasyakaralaba. Sembah Dia. Syakaralabatakaralaba. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas menyembah. Kuriaralabatakaralabayalalabayalalabayalalabayalalabayasye. Kuriaralabatakaralabayalalabayasa. Kami suka menyembah-Mu. Kami suka hadirat-Mu, Yesus. Kuriaralabatakaralabayalalabayalalalaba. Biar terjadi hujan pertobatan di tempat ini. Biar terjadi lawatan Tuhan. Syakaralabatakaralaba. Kami undang Engkau hadir dalam ibadah kami. Kami tahu ibadah kami mengandung janji untuk hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami sembah Engkau Allah yang berkuasa. Kuriaralabasyakaralabayalalabayalalabayalaba. Kuriaralabayalalabayalalabayalaba. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nyatakan syukur-Mu, katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Kuriaralabasyakaralabayal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 ala
sembah Dia.
hari ini Bapak Saudara. Jangan datang kepada Tuhan hanya rutinitas. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan, alami Tuhan. Biar setiap kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. We love you, we love you, we love you. We love you, we love you Lord Jesus. Kami cinta hadirat-Mu. Engkau hebat bagi kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Engkau lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan Yesus lebih besar dari segala penyakit yang saat ini Tuhan izinkan. Kami sembah Engkau Allah yang berkuasa. Engkau besar dari segala sesuatu yang kami alami. Kami nyatakan Engkau besar Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Mari sekali lagi bersama-sama. Amin, amin, amin. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memuji Allah yang besar dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap bersorak bagi Tuhan, yang siap bersuka cita katakan bersama saya. Haleluya. Katakan wuh. Tuhan kita hebat, amin. Seberapa banyak kita menikmati kehebatan Tuhan. Kasih tos kiri kananmu, katakan apapun yang terjadi Tuhan kita hebat. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Wuh. Berkuasa di bumi di
kuatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Siapa namanya? Tuhan Allah kita. Haleluya. Hey, 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 hey. Berkuasa. Saya mau dengar suara cemas saja, katakan. Bertata dengan kemuliaan. Amin. Apapun yang terjadi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Atas semua perbuatannya, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan, semua bertepuk tangan di kepalanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita hebat, amin. Yang percaya katakan oh yes. Betapa hebat, betapa kuat, Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, hey, hey. Atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan siapa namanya? Tuhan Allah. Sekali lagi dengan keras, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Tuhan kita hebat, amin. Yang merasakan kehebatan Tuhan sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat. Katakan wuh. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita hebat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Kalau kita sama-sama memasuki bulan yang kedua ini di tahun ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Tetap setia sama Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mencintai Tuhan, yang mencintai hadirat Tuhan, akan diperhatikan oleh Tuhan, amin. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan-Mu kami kecap dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami bisa bertahan hidup, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah Jehovah Jireh, yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kalau sampai hari ini kami kuat berjalan, setiap langkah demi langkah dalam hidup kami, dengan penuh dengan ejekan oleh dunia, orang kiri kanan, bahkan melemahkan iman kami, menghakimi kami. Kalau sampai hari ini kami bertahan, itu karena Allah Immanuel yang menyertai kami. Tuhan, kami janji sama Tuhan, sampai Maranatha kami mau tetap cinta sama Tuhan. Sampai Maranatha kami mau mengasihi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami janji sama Tuhan, kami gak hanya jago sebagai pendengar,
Kami mau janji, kami nggak hanya jago, hanya berbicara. Tapi kami mau janji, kami jago menjadi pelaku-pelaku firman. Kuatkan dan teguhkan kami untuk terus mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami tahu di akhir-akhir zaman ini, di zaman akhir ini, gak mudah untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Karena ada begitu banyak beban hidup kami. Tapi kami tahu bersama dengan Yesus kami bisa. Ada Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami. Kami terbuka untuk firman-Mu. Kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Lawat jemaat di sisi Tuhan. Lawat setiap para pelayan-pelayan. Sembah, nikmati Dia hadir Bapak Ibu Saudara. Kau baik, Kau sungguh baik sampai hari ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena fasih lidah kami, semua karena kemurahan-Mu. Yesus, biar yang berkenan kami persembahkan. Ampuni setiap kami Tuhan. Hanya Kau sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih untuk Yesus yang rela mati bagi setiap kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin. Hanya Kau dengan iman berjalan bersama-Mu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ambil Tuhan yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu, kami janji Tuhan. Hanya Kau, oh hanya Kau, hanya Kau tanpa jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih Amin tersedia bagiku. Selamanya Kau. Kasih tepuk tangan yang manis buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan. Yes.
kasih banyak Tuhan Yesus yang ada padaku. Amin, amin. Suruh, mari sambil bangkit berdiri katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi kami janji sama Tuhan bersamamu ya, sebab tangan sekalipun keadaan dunia ini semakin sulit Bapak Ibu Saudara, mari dengan iman, dengan sepakat katakan kepada Tuhan hanya Kau, hanya Kau, hanya kami janji Tuhan bersamamu ku takkan goyah. Bersedia bagiku selamanya Kau. Mari jemaat GCC kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia. Selamanya Kau, sekali lagi hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tempatku berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, selamanya ku cinta. Selamanya Kau, oh selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Ya Yesus, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Amin, Selamanya Engkau ku cinta Tuhan. amin. Engkau adalah tempat jawaban, Yes, Lord. tempat bersimpuh di mana kami Tuhan berharap kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu lembut, yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang begitu besar, yang membebaskan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini terus hidup dalam hidup kami Tuhan. Firman ini tidak hanya sia-sia kami dengar, tapi kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku Amin. firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus bukakanlah Dalam pikiran Yesus. kami, Amin. sentuh hati kami. Amin. Firman ini benar-benar menjadi pedang yang Yes, tajam Amin. menusuk dan membedakan jiwa dan roh kami Dalam Tuhan. nama Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu dan selamat masuk bulan Februari. Ya. Bulan kasih kalau kata dunia bilang. Tapi kita percaya setiap hari adalah setiap hari adalah kasih buat kita. Karena kita menerima kasih dari Yesus Kristus. Amin. Di bulan yang katanya bulan kasih ini kita mau belajar tentang sosok yang luar biasa. Siapa dia? Kristus. Yesus. Pak, apa bedanya Yesus dan Kristus? Yesus sama Kristus itu sama. Ya, tetapi bukan nama panjang seperti Daniel Suprianto. Jadi jangan-jangan Yesus bin Kristus gitu, bukan. Tapi itu adalah sebutan, ya, panggilan dan juga satu ucapan doa
dan pengharapan bagi orang-orang yang menyebutnya. Karena nama Yesus itu banyak, saudara-saudara, di saat itu. Ya, ya sama seperti Ferry lah gitu ya. Jadi nama Ferry itu banyak. Tapi kalau nama Ferry, Gideon, nah Gideon itu saya percaya adalah doa daripada ibu dan orang tua dari Pak Ferry. Biar Pak Ferry seperti Hakim Gideon. Ya, ya seperti Yesus Kristus. Apa itu Kristus? Kristus adalah Kristos. Berasal dari kata Kristos yang artinya diurapi. Pak kalau Mesias, nah ini kita belajar dulu nama-nama ya supaya nggak keserimpet, supaya nggak salah. Yesus Kristus Mesias. Mesias yang diurapi berasal dari kata Ibrani yaitu Masyah, Masah yang artinya yang diurapi. Yesus artinya yang menyelamatkan. Sama seperti Joshua berasal dari kata Jesua. Tetapi yang kita mau belajar di sini adalah kekristusan Yesus. Yesus di zaman Yunani ya di zaman saat itu belum tentu Kristus. Amin. Ya, betul ya. Yesus ada Yesus siapa, Yesus siapa, Yesus siapa. Ya. Tetapi yang kita sembah adalah Yesus Kristus yang diurapi, yang menyelamatkan umat manusia yaitu kita semua. Kenapa kita penting belajar ini tentang Kristus Yesus? Sekali lagi, di luar sana banyak orang yang mencoba mengombang-ambingkan iman kita. Mulai dari kealahan. Oh, orang Kristen tidak menyembah Allah. Kita menyembah Allah. Kita menyembah Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Allah adalah Kristus dan Kristus adalah Allah. Ini iman kita dan mutlak. Amin. Oh, itu anaknya. Orang disebut kok dalam Yohanes, Yesus adalah putra Allah. Putra Allah artinya yang dikandung oleh Allah dalam Roh Kudus, bukan diperanakan oleh daging. Itu hanya satu sebutan, bukan sebagai satu posisi. Ya, seperti siapa? Yabes, anak Pak Ferry. Bukan gitu. Ya, tetapi semuanya dalam Yohanes 10:30 semuanya Bapa dan aku adalah satu. We are one. Kita adalah satu. Kenapa kita perlu belajar tentang Kristus supaya kita tahu siapa Dia dan bagaimana sikap kita kalau kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Keren, Kristen, pengikut Kristus. Tapi apakah sehari-hari kita, kehidupan kita menggambarkan Kristus? Atau sebaliknya? Ini yang harus kita ketahui saudara-saudara. Kristus di dalam Yohanes 18 ayat 58 dikatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Artinya memang betul bahwa Kristus adalah penghuni surga. Bahwa dia adalah pemilik surga. Dan dia yang duduk di dalam surga. Sebelum Abraham ada. Karena kalau ahli sejarah, orang-orang yang tahu tentang sejarah dia lihat, dia runut. Kan Abraham dulu baru Yesus, benar ya? Abraham itu kan sekitar tahun 3000-an sebelum Masehi. Sedangkan Kristus di tahun 3 setelah Masehi. Itu ada jeda waktu 3000-an tahun. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 58, aku ada sebelum Abraham ada. Artinya Yesus itu bukan hanya ada di dalam perjanjian baru. Dia sudah ada sejak dahulu. Karena dia yang menciptakan segala-galanya. Jadi jangan sampai ada yang merontokkan iman saudara bahwa Yesus itu bagian perjanjian baru. Allah itu bagian perjanjian lama. Roh Kudus itu setelah Yesus. Ya. Semuanya ada pada saat penciptaan. Amin. Apalagi yang dalam firman kita pelajari siapakah Kristus itu. Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia yaitu Yesus. Bulan lalu kita belajar tentang apa? Baru minggu lalu saya ajarin tentang
firman. Firman ini yang kita pelajari, yang kita harus percayai. Dan firman ini telah menjelma dalam Yohanes 1 ayat 14, boleh dibuka deh. Yohanes 1 ayat 14. Telah menjelma menjadi seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus merupakan pusat pemberitaan Alkitab. Dari sejak tahun 1440 sebelum Masehi sampai tahun 95 Masehi, Alkitab ditulis. Ujung-ujungnya apa? Semuanya pusatnya adalah apa? Yesus Kristus. Kenapa perlu ditulis? Karena saat Adam jatuh dan manusia jatuh dalam dosa, disitulah mulai merintis karya keselamatan Yesus. Makanya ditulislah firman Tuhan itu. Sampai akhirnya digenapi pada saat Yesus datang. Dan setelah Yesus naik ke surga, ada kasih karunia yang diberikan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam di antara kita. Nah, ini juga satu iman kita. Kenapa? Siapakah Kristus itu? Ada orang yang menyebut, mungkin sebagian dari kita yang duduk di sini juga berpikir bahwa Kristus itu adalah orang hebat atau Tuhan. Oke lah Tuhan, di saat tahun 3 Masehi. 3 tahun dia berkarya. Jadi seperti anggapannya adalah Superman. Ya, sang jagoan. Tetapi kan itu hanya untuk orang Israel, Pak. Tapi firman ini telah mementalkan anggapan-anggapan itu. Bahwa Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Bukan hanya 2000 tahun lalu, saudara-saudara. He is here now. Dia ada. Bukan bagian yang hanya Tuhan utus untuk menyelamatkan manusia. Tapi dia ada di dalam kita. Pak, dalam kita Roh Kudus. Ya Roh Kudus itu Yesus juga. Roh Kudus itu Kristus juga. Amin. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur, Paulus berkata. Aku bersyukur karena Tuhan Yesus, dia yang menguatkan aku dan pelayanan aku. Lihat. Tuhan juga seperti Roh Kudus. Yesus juga seperti layaknya Roh Kudus yang menguatkan kita. Kenapa? Karena mereka adalah satu. Saat Thomas mencucukkan jarinya ke dalam telapak tangan Yesus. Akhirnya dia mengakui, confess, dia bilang, betul benar bahwa engkau adalah Mesias dan Allah. Apa Tuhan Yesus bilang? Oh tidak. Jangan sebut aku sebagai Allah, karena aku bukanlah Allah. Tidak, Tuhan Yesus tidak mengkoreksi Thomas saat itu. Artinya apa? Dia mengiyakan, dia menyetujui bahwa Thomas mengakui aku adalah Allah, Yesus adalah Allah. Amin. Lalu apa? Titus, di dalam Titus, Paulus menuliskan bahwa Allah, Yesus Kristus adalah juru selamat dan Allah. Dalam kitab Petrus, penulis Petrus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, juru selamat dan Allah. He is God, dia Tuhan, dia Allah. Bukan hanya sekedar utusan, bukan hanya nabi. Memang dalam Yohanes 1 dikatakan, ada orang yang mengakui bahwa dia sebagai, Yohanes 16 maksud saya, bahwa dia adalah, orang menyangka bahwa dia adalah nabi. Murid-murid bertanya, Tuhan Yesus bertanya sama murid-murid, siapakah aku? Ada yang bilang, engkau adalah nabi Abraham. Engkau adalah siapa? Elia maksud saya. Engkau adalah Yeremia. Engkau adalah nabi yang diutus. Tapi Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias. Betul kata, bahwa aku adalah Mesias. Setuju? Amin saudara-saudara? Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah itu sendiri. Amin.
Jadi kalau tetangga saudara, ya teman kerja saudara tanya, kok Tuhan lu punya anak sih gitu ya? Enggak, dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Dia harus menjadi manusia supaya genaplah firman Tuhan bahwa harus ada korban yang tercurah untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia manusia biasa nggak cukup bayar hutang. Dosa manusia yang begitu besar. Mungkin kalau utangnya berapa miliar cukup darah manusia biasa. Tapi hutang ini tidak ternilai harganya. Untuk itu perlu Allah yang menjelma, Allah yang menjadi manusia. Yaitu Yesus untuk menebus, datang sendiri untuk menebus dosa manusia. Menebus hutang manusia yang tidak ternilai harganya. How great our Lord. Begitu besar Tuhan kita. Rasul Paulus sering menuliskan ya identitas Yesus. Dia tidak pernah menuliskan bahwa Yesus itu sendiri. Tetapi dia selalu menuliskan Yesus Kristus Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Itu juga satu bentuk keyakinan beliau. Dan beliau, Rasul Paulus mencoba meyakinkan kita semua. Jangan sebut Yesus hanya Yesus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 14. Jika engkau menyebut namaku, berdoa demi namaku, maka aku akan menjawab engkau. Amin. Begitu besarnya dan berkuasanya Yesus Kristus. So, ayo mari kita mulai palingkan lagi pandangan kita kepada Kristus. Jangan menomorduakan Kristus. Jangan menomorkan tiga Kristus. Karena di sesama kita ya, saya kasih tahu rahasia ya. Tapi rahasia dikasih tahu banyak orang ini. Bahkan di kalangan Kristen sendiri, ada yang menganggap bahwa Kristus lebih rendah dibanding ketritunggalan yang lain. Halo, Kristus adalah sama, setara, sehakikat. Amin? Amin. Oke, kita masuk. Kita sudah kenal ya siapa Kristus? Ya, setuju semuanya bahwa dia adalah Allah? Amin. Nah sekarang mengapa setelah kita tahu bahwa dia adalah Allah, mengapa Kristus begitu penting dalam kehidupan kita? Ya dong, nggak cuma tahu aja, tapi harus coba kita pikirkan untuk diri kita. Kenapa Yesus begitu penting? Oke, dia adalah Allah kita. Kenapa? Peran Kristus dalam hidup kita itu apa? Karena kalau kita tahu bahwa dia adalah Allah, dia adalah juru selamat, kita akan memposisikan dia paling penting di dalam kehidupan kita. Karena dia mementingkan diri kita. Ya, sekali lagi, Kristus juru selamat kita. Dia mementingkan kita. Oleh sebab itu kita juga harus menganggap dia penting. Dia ada posisi yang penting dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Yang pertama, He's changed your life. Dia merubah hidup kita. Betul? Amin. Merubah bagaimana? Banyak hal. Pertama dari pendosa menjadi orang yang dimerdekakan dari dosa. Ya, yang kedua dari orang yang bersalah menjadi orang yang dibenarkan. Tapi yang terlebih lagi kita buka dalam Galatia 2 ayat 20. Setelah kita menerima karunia keselamatan, anugerah keselamatan itu apa yang harus kita lakukan? Ayat ini harus terus ada dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Ayo sama-sama. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tetap aja ayat di situ kita bahas. Namun aku hidup. Kita setelah menerima Tuhan Yesus kita masih hidup? Benar ya? Enggak langsung, oh kau sudah menerima Tuhan Yesus. Sama seperti orang yang ada di sebelah Yesus setelah menerima Tuhan Yesus. Setelah dia menerima Yesus dia langsung diangkat Tuhan. Enggak kan? Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, langsung hilang semua. Ya langsung tiba-tiba meninggal. Enggak. Tapi aku hidup, kita masih hidup di dunia.
Saat kita menerima Tuhan Yesus, kita masih hidup di dunia. Tetapi yang membuat berbeda adalah your life is not only alone your life. Bukan hanya sendiri lagi. Ini menarik saudara-saudara. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan kata ayatnya bukan kayak, namun aku hidup setelah menerima Tuhan Yesus, namun aku hidup karena Kristus ada di dalam aku sepenuhnya. Tidak, tetapi di situ tulis bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita masih bisa diberikan kebebasan untuk memilih. You see, kehendak bebas. Tetapi bukan sebebas-bebasnya yang ada dalam pikiran kita. Ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus, oke, menerima. Ya, remote control ada di Tuhan Yesus. No. Ya, kalau lu mau ke kanan, ya Tuhan yang ngatur ke kanan, kiri, itu enggak. Tetapi aku bukanlah aku sendiri yang hidup. Ada bagian, yaitu namanya Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita nggak bisa seenak-enaknya lagi, saudara-saudara, setelah menerima Yesus. Ya, cara pandang kita akan berubah, direction kita berubah, cara kita memilih akan berubah, cara kita bertindak juga akan berubah, cara kita berkata-kata akan berubah. Ngomong, oh ini bukan hidup gue aja, tetapi ada Kristus. Masa kata-kata Kristus kayak gini, masa kayak begini. Benar gak? You're not alone. Kita nggak sendirian, kita nggak punya milikin diri kita ini sendirian. Tangan kita bukan tangan kita saja sekarang setelah menerima Tuhan Yesus. Setelah Kristus memerintah dalam hati kita. Tangan kita adalah tangannya Tuhan, tangan kita adalah tangan kita. Oleh sebab itu hati-hati menggunakan tangan kita. Hati-hati menggunakan telinga kita. Hati-hati menggunakan mata kita. Itu bukan milik engkau sendiri. Itu udah ada milik Tuhan di situ. Yes. Kalau kita sadar betul ayat ini, kita akan berhati-hati dalam bertindak. Mikir 2 kali. Oh, mau ngomong, yes. Iya, bukan punya gua ya. Hidup ini udah bukan punya gua doang nih. Ini ada Kristus di sini. Jadi hati-hati. Jadi pelan-pelan berpikir, bertindak. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging, yes, ingat ya, kita masih di dalam daging. Tetapi bukan hanya kita menjadi satu alasan ini daging. Pak, saya masih hidup dalam daging, Pak, jadi saya begini. Enggak. Tapi hidup itu oleh iman dalam anak Allah. Iman pada Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi mengapa Kristus begitu penting dalam kehidupan saya? Karena Kristus mengubah hidup saya. Sebagai orang-orang Kristen, kan KTP ditulisnya agamanya apa di situ? Kosong? Enggak kan? Kristen. Benar ya? Siapa yang agamanya tulis di KTP-nya Kristen? Angkat tangan. Ya. Kristen. Tahu kan artinya Kristen? Pengikut Kristus. Artinya kita semua harus ngikut, harus berubah. Katanya pengikut Kristus, tapi hidupnya begitu aja makin mangkrak, makin jelek, makin buruk, makin rusak. Oh Pak, kayak gitu berarti saya udah gak layak jadi Kristen. Bukan, coba pikir lagi bagaimana saudara bertobat. Yuk, Tuhan selalu membuka tangannya selebar-lebarnya untuk menerima kita. Maybe saat kita katakan dan percaya katakan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Saat itu kita cuma hafalan semata, disuruh sama guru sekolah minggu. Kapan kamu terima Tuhan Yesus? Wah Pak, pada saat saya umur 10 tahun Pak, 7 tahun. Ya. Kenapa? Enggak tahu Pak, disuruh. Ayo adik-adik sama-sama katakan, saya menerima Yesus. Tapi dia gak ngerti. Let confess, ayo akui dia dalam hidupmu. Bukan hanya dalam mulutmu saja, tetapi dalam hidupmu, dalam tindak lakumu. Aku mengakui, percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang memerintah dalam hidupku. Juru Selamatku yang menyelamatkanku. Yang kedua, mengapa Yesus Kristus penting dalam kehidupan saya? Karena dia membawa perdamaian. Nah, ini pada saat Natal. Ya,
Memang miris saudara-saudara, belajar tentang Kristus hanya pada saat Natal atau Paskah biasanya. Saat ini kita mau tahu lebih dalam lagi. Kenapa harus Kristus? Karena Kristus membawa pendamaian. Juru selamat bukan hanya menyelamatkan kita supaya kita pindah posisinya dari yang celaka menjadi yang diselamatkan. Tetapi dia juga mendamaikan kita dengan Allah. Dia juga menjadi perantara kita dengan Allah. Dalam Yesaya mengatakan ayat 9 sampai 16, ayat 6. Ayat Yesaya 9 ayat 6 boleh dibuka. Ini status Jesus. Seorang putra. Yesaya 9 ayat 6, ada 3 di sini, termasuk adalah Raja Damai. Nah, ini juga menjadi iman percaya kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, ini kalau Natal biasanya dibacakan, benar ya? Sebab seorang anak, dan bahkan ada lagunya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Nomor 2 dan 3 ini confirm. Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Dia adalah Allah dan dia juga adalah Bapa. Kenapa putra kok jadi Bapa sendiri? Dan kenapa putra jadi Allah, kenapa enggak putra Allah? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia sebut sebagai penasehat ajaib? Karena dia yang bisa menguatkan dan menasihati kita. Sama seperti Roh Kudus. Dan Raja Damai, dia yang mendamaikan kita dari dosa, saudara-saudara. Nah, pendamaian itu kalau kita sudah didamaikan, apa perannya buat kita, diri kita? Dalam Ibrani 4 ayat 16. Boleh dibuka? Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ayat-ayat sebelumnya itu menggambarkan tentang Kristus karena dia telah menebus kita. Sebab itu kita, ya efeknya apa nih? Efeknya, dampaknya setelah kita menerima Yesus, setelah kita menerima Kristus. Kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dulu sebelum kita didamaikan kita takut. Ya, kalau kita buat salah sama bapak kita, ya mau minta jajan itu, mau ketemu aja takut mukanya, lihat mukanya aja takut. Dengar suara jejak langkahnya takut, buru-buru kabur. Bener ya? Habis mecahin keramik gitu di rumah ya, kesukaannya, kita pasti takut. Tetapi saat Kristus mendamaikan kita menjadi pribadi yang berani. Gak usah takut lagi. Gak usah terintimidasi sama iblis, lu orang berdosa. No, katakan sama iblis. Jangan sering iblis yang berkata sama kita. Kalau kita sudah ditebus, kita balikin kata-katanya dia. Iblis, dengar ayat ini. Saya penuh dengan keberanian karena saya telah menerima kasih karunia Tuhan. Ya, jangan jadi takut-takut orang Kristen itu, saudara-saudara. Efesus 3 juga ayat 12 mengatakan kita didapatkan penuh dengan keberanian masuk dalam kasih karunia dan datang kepada Allah. Berulang kali Paulus mengatakan kita harus berani karena kita udah didamaikan. Enggak ada gap di antara kita dengan Allah. Ayo berani. Pak, tapi kan saya habis buat dosa. Ingat Tuhan itu Raja Damai. Allah itu Raja Damai. Yesus itu Raja Damai. Dia akan mendamaikan kita. Terus. Setelah kita didamaikan, mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ya, sering ya kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, ataupun dalam masalah, di tengah masalah kita. Pertolonganmu
begitu. Oh bukan ya, yang waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ya bukan betul. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ya, ya lanjutlah. Itu mungkin nanti buat ya. Tolong pertolonganmu digabung dengan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ya, ya. Tolong diciptakanlah lagu itu. Ya. Betul ya, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Karena kita menerima pertolongan yang ajaib. Gitu. Bisa-bisaan aja ya. Gitu. Apa gunanya jadi master teologi harus begitu, saudara-saudara. Bisa nyambung-nyambungkan. Ya. Ya. Kita menerima pertolongan pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Dan pasti saudara-saudara sering ngalamin ini ya. Bukannya kurang cepat dan kurang lambat. Tidak cepat dan tidak lambat tapi on time. Pas banget gitu. Pas banget ya. Kalau mungkin kurang 1 detik aja gitu. Atau kurang pas banget lah. Tidak jauh dari pemikiran kita. Dari permintaan kita. Karena kita telah didamaikan. Sehingga apa yang kita doakan itu nyampe. Dan Allah mendengar itu. Dan dalam Ibrani tadi katakan bahwa kita akan menerima pertolongan pada waktunya. Karena kita menerima kasih karunia itu. Dan dalam Yohanes 15 ayat 16 katakan bahwa kita ini menerima kebaikan, kemurahan demi kemurahan. Maksud saya kasih karunia demi kasih karunia. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita akan menerima kemurahan, kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, dan demi kasih karunia lagi. Jadi ada satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Ngerti ya di sini? Tidak akan pernah habis-habisnya rahmat Tuhan pada kita. Yang terakhir saudara-saudara. Sebelum yang terakhir nih mengenai pendamaian ya, Raja Damai. Sebagai pengikut Kristus, Kristus adalah Raja Damai, setuju? Sebagai pengikut Kristen, pengikut Kristus, kita orang Kristen, kita pun juga harus membawa pendamaian jadi orang yang damai. Betul? Karena Kristus adalah teladan kita, yang nomor 3. Kenapa Kristus itu penting dalam hidup kita? Karena dia adalah teladan kita. Harus menjadi orang yang membawa pendamaian. Jangan, itu orang Kristen. Ya, kalau dengar namanya udah gemeter gitu. Ya, takut. Ya, itu suaranya melengking. Kalau marah dari ujung gang juga kedengeran suaranya. Ya, satu RT sudah tahu semuanya. Hello, Christian, pengikut Kristus, Raja Damai. Kita pun juga harus jadi orang-orang yang berdamai. Amin. Membawa damai. Oke, lanjut ketiga. Kenapa Kristus begitu penting dalam kehidupan kita? Karena Kristus adalah teladan dalam kehidupan kita. Boleh dibuka 1 Petrus 2 ayat 21. Kita menjadi pengikut Kristus. Artinya Kristus yang lebih dahulu, benar gak? Karena dia sudah memberikan contoh. Sehingga kita tinggal meneladaninya. Katanya dia adalah yang sulung. Yang sulung dari apa? Yang sulung dari segalanya. Yang sulung yang bisa menerima, yang bisa mengamalkan firman Tuhan sampai setia, sampai akhir. Kok bisa? Ya bisalah. Pak kan dia manusia, kan dia Tuhan. No, dalam bentuk fisik manusia. Dia pun juga memberi contoh kepada kita. Oke, I'm God, saya Tuhan. Tapi pada saat saya datang ke dunia, saya bentuknya manusia loh. Ya kan? Ya, bisa menangis, Yesus menangis. Benar ya? Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus kecapean, lelah. Bisa gak Yesus lelah? Ada loh. Menyingkir sementara setelah dia mengajar. Yesus makan, lapar juga Yesus. Dan haus. Dalam kemanusiaannya dia bisa obey, dia bisa taat. Dia nunjukin kepada kita. Kalau dia datang ke dunia sebagai malaikat, let's say sebagai malaikat, ya tembus, ya bisa tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba langsung di mana? Tiba-tiba hilang. Nah itu kan bukan sebagai manusia. Tapi kenapa dia sebagai manusia untuk menunjukkan
Kalau saya bisa, pengikut-pengikut saya pun juga bisa. Kalau saya, Tuhan Yesus bisa, saudara dan saya juga bisa. Teladan. Yohanes 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan kamu telah meninggalkan teladan bagimu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, teladan apa yang ditinggalkan Yesus, yang dicerminkan, yang dibuat oleh Kristus buat kita, yang ditunjukkan Kristus buat kita. Yang pertama adalah teladan ketaatan. 1 Petrus 2 ayat 24, dia taat. Dia memikul beban salib, dia taat. Bertentangan dengan kedagingannya, berlawanan dengan kedagingannya, tapi dia tetap taat. Begitupun juga kita saudara-saudara, kita harus tetap taat. Bertentangan dengan kedagingan kita, dosa itu enak saudara-saudara, benar gak? Ya. Itu consume of our flesh, apa tuh namanya? Konsumsi daging kita. Dosa itu bahan konsumsi daging kita. Kalau kita banyak melakukan dosa, kedagingan kita makin besar dan kerohan roh kita makin kecil, kerdil. Tetapi karena kita adalah milik Kristus, karena kita pengikut Kristus, kita mau teladan, ikutin dia, taat dia. Sakit, aduh Pak, saya harusnya hari Minggu bisa happy-happy. Waktu saya diambil sama imam ibadah, kedagingan kita meronta-ronta. Tapi Kristus yang telah dahulu menjadi sulung, taat dia, taat. Kita pun juga taat. Ya, waduh Pak lagi seru ini Pak. Kemarin sepak bola final, ya ngantuk besoknya. Besoknya setelah jam 4 pagi baru tidur, ya jam 10 ibadah. Kedagingan kita berteriak, aduh ngantuk Pak. Ya, tapi taat. Sama Kristus pada saat disalib, sakit. Sampai meneteskan darah dia berdoa. Dia takut tetapi dia tetap taat. Dia tapi menunjukkan taat sampai akhirnya. Dia telah menunjukkan kepada kita untuk kita ngikut dia sebagai orang-orang Kristen. Benar? Dan yang kedua, teladan dalam pengampunan. Begitu besar Kristus. Kasih, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia tergerak oleh wanita Samaria itu. Walaupun dosanya begitu demikian serupa, dunia udah menganggap, oh ini bohwat nih. Kalau kata orang Chinese bilang ini bohwat nih. Berapa kali dia menikah itu, seorang Samaria? Suaminya berapa Pak Steve? 7? Hah? Berapa? Lebih? 5. Nah, 7 kurang 2, 5. Ya. Tetapi dia, Tuhan Yesus tetap berbicara sama dia dan bilang bahwa Tuhan, kau telah mengambil air yang membuat engkau makin haus. Tapi aku adalah air hidup yang bisa menyelamatkanmu. Pulanglah dan bertobatlah. Tuhan Yesus penuh dengan pengampunan. Begitu juga dengan kita orang-orang Kristen. Ya, kita pun juga harus penuh dengan pengampunan. Kristus sebagai teladan pengampunan buat kita. Marilah kita mengampuni. Yang ketiga, dia juga teladan dalam kemurahan hatinya, belas kasihannya. Ya, dia gampang sekali tergerak oleh belas kasihan. 5.000 orang ikut mendengarkan firman-Nya. Tetapi dia tergerak untuk kasih makan. Kalau enggak, biarin cari makannya sendiri-sendiri. Ya, di situ bisa carilah pulang aja sendiri. Enggak, tapi dia tergerak oleh belas kasihan. Orang Kristen harus pasti tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tuh enggak tahan kalau ngelihat yang susah-susah. Orang yang kesusahan, tapi benar kesusahan. Ya, dia akan, aduh gimana caranya nolong dia. Ya, gimana caranya menolong. Itulah kita sebagai pengikut. Nah, nanti akan lebih banyak dibahas pengikut Kristus di minggu ketiga kalau nggak salah temanya ya Pak ya. Di minggu ketiga kita akan bahas tentang pengikut Kristus. Tapi ini saya sedang berbicara tentang teladan Kristus buat hidup kita dan kita juga bisa jadi teladan bagi dunia ini. Yang keempat terakhir adalah kerendahan hati. Filipi 2 ayat 6-8, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Betul? Dia adalah Allah, tapi dia mau loh rendah hati datang ke dunia. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan,
orang-orang Kristen, kita juga harus punya sifat rendah hati. Humbleness. Humble. Dan terakhir, mari kita buka sebagai penutup firman pada siang hari ini. Yohanes 15 ayat 5 sampai ke 8. Kita baca sama-sama. Kita sudah belajar siapakah Kristus. Kita tahu dan sadar betapa pentingnya Kristus dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan now, sekarang setelah dengar firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai yang ke-8. Ya, sama-sama kita baca 2, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus ya pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tunggu ayat 5 dulu, ayat 5 dulu. Yesus adalah pokok anggur. Kristus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Setuju? Jadi kita harus tetap tinggal di dalam dia. Saat kita keluar dalam dia, kita udah gak kuat lagi. Tapi kita harus tetap tinggal dalam dia. Tinggal dalam dia gimana? Kita penuh pengharapan dalam dia. Kita masih mengikuti apa yang diteladani oleh Kristus. Kita ada di dalam pendamaiannya Kristus. Kita tinggal di dalam dia. Kalau kita tinggal dalam dia, maka kita bisa berbuah banyak. Kita akan menjadi Kristen yang fruitful, yang berbuah. Yang enggak stagnan tetapi berbuah. Kalau kita keluar, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tidak ngikut dia, kita do nothing. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, cannot do anything. Lalu yang keenam. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh, ini favorit banget ya. Kita tetap tinggal dalam dia, kita akan berbuah banyak. Kita tetap tinggal di dalam dia, maka apa saja yang kita minta, kita akan mendapatkannya, menerimanya. Dan ayat yang ke-8 terakhir, dan inilah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. You are Christian, kita Christian, kita Kristen. Kristen benar-benar Kristen. Tulen, saudara-saudara. Karena kita tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam perkataan Kristus, tinggal dalam teladan Kristus. Kita akan berbuah banyak. Kita akan menerima saat kita meminta. Amin. Yes. Mari orang-orang Kristen bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Pengikut-pengikut Kristus, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Betapa besar dan luar biasa firman yang kami terima. Kami mengakui kembali, oh Engkau sebagai Kristus. Engkau adalah Tuhan itu sendiri, Engkau adalah Allah. Engkau adalah yang kami sembah Tuhan. Engkau sama dan Engkau adalah Allah itu sendiri. Ya Tuhan, ini iman kami, percaya kami. Dan kami percaya Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah pendamai kami. Tuhan, kami mau ikuti teladan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi orang yang berubah. Karena Engkau telah merubah hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya karya-Mu begitu besar. Dapat merubah hidup kami. Saya yang dulu bukanlah saya lagi yang sekarang. Saya yang sekarang adalah saya yang adalah milik Kristus. Ada Kristus di dalam hati saya. Sehingga saat saya bergerak, Kristus pun juga tahu. Saat saya mau bertindak, Kristus pun ada dalam hidup kami, dalam hati kami. Tuhan, kami gak mau sembarangan lagi hidup. Karena kami tahu Kristus ada dalam diri kami. Saat kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, kami percaya. Kami akan berbuah banyak. Dan kami percaya kami akan menerima segalanya Tuhan yang kami minta. Karena di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Terus kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan. Silakan duduk kembali. Saya undang hamba-hamba Tuhan pelayan perjamuan untuk maju ke depan.
tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Yesus. Sama-sama bangkit berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Yesus. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Yesus. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, sekali lagi Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdian, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami 2000 tahun lalu. Dan kami mau memperingatinya Tuhan. Kami mau mengingatnya kembali sebagai bentuk rasa syukur kami Tuhan. Tuhan, layakan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Agar kami dapat menerima perjamuan ini dengan cara yang pantas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampunilah setiap kesalahan kami. Karena Tuhan adalah juru selamat kami. Sehingga kami dapat dimampukan menerima yang terbaik, yaitu perjamuan daripada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya, kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan, kita ucapkan syukur kepadanya. Sampaikanlah rasa terima kasih kita. Naikkan lagu syukur pujianmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih. Syukur buat kesempatan yang kau beri. Syukur buat darah anak domba. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah pengabdian kami. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau pengabdian kami Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Tuhan, saat kami mengingat kembali perjamuan-Mu, hari terakhir Tuhan bersama dengan murid-murid-Mu, kami percaya Tuhan ada persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat kami bersekutu dan tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, ada mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Saat kami bersekutu dengan Tuhan dan tetap tinggal dalam Tuhan, kami berbuah banyak dan kami menerima apa yang kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk perjamuan ini. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri seperti setiap bulannya kita akan membacakan iman percaya kita lewat pengakuan iman GBI. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip kehidupan orang umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh dengan sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang diberkati. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Amin. Biar kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita membawa buah yang manis sama Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya PS Daniel. Kami sungguh diberkati, doa kami sehat terus Pak. Semakin dahsyat dipakai Tuhan. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Baik, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di sisi ini. Bolehkah lambaikan tangan? Boleh bangkit berdiri Ibu kalau tidak keberatan. Iya, kiri kanan boleh kasih salam, tepuk tangan. Masih ada lagi, coba tengok kiri kanan, adakah tampak-tampak wajah baru? Wah, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Gereja ini sangat terbuka untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Ada begitu banyak kegiatan di gereja ini, mari sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Silahkan duduk kembali Ibu. Coba lihat kiri kanan Bapak Saudara, masih adakah kursi-kursi yang kosong? Itu PR kita bersama, amin. Bawalah istri, keluarga, anak, pacar, tapi bukan selingkuhan ya. Ke kiri nanti sebentar lagi mungkin ke belakang ke depan ya Pak ya. Untuk itu jemaat di sisi ini PR kita bersama, kita mau bawa buah yang manis untuk Tuhan Yesus. Amin. Pas saya bilang selingkuhan semuanya nyengir ya. Jangan sampai ada di antara kita. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Semangat sekali nih, kayaknya korban sinetron semua nih ya. Azab. Baik, kita bersuka cita terus di dalam Tuhan, amin. Boleh, sudah siap persembahannya. Jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Seberapapun itu nilainya, yang penting hati kita tulus dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat hadirat-Mu yang begitu kami rasakan di tempat ini. Kami percaya seluruh kami yang hadir tanpa terkecuali mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu, ajar kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimulai dari istri, anak, suami dan keluarga kami. Jadikan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan terima kasih buat perjamuan kudus yang sungguh memberkati kami Tuhan. Dan hari ini kami angkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami sungguh melihat, menyaksikan dan mengalami Tuhan dahsyat, Tuhan hebat memberkati hidup kami. Kami datang kepada Tuhan membawa persembahan kami, ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan, diakonia, misi. Apapun itu bentuk persembahan kami yang kami bawa pagi hari ini. Mari Tuhan jadikan ini menjadi berkat, memperluas kerajaan Tuhan. Kuduskan persembahan ini, pakai persembahan ini. Nama-Mu terus dipermuliakan. Berkati gereja ini untuk terus kerajaan-Mu ditegakkan. Memberkati seluruh umat-Mu yang sudah memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Kami percaya Tuhan akan balas menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Saya memberikan persembahan. Kita saksikan pengumuman. Persilakan multimedia.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibadah akan disertai dengan pelantikan pelayan Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Terima kasih bagi yang sudah menabur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adakah tambahan, Pias? Persilakan. Ya, satu tambahan Shalom. Kita akan mengadakan KKR, ya. Mungkin minggu depan udah mulai kita buat flyernya ya, supaya kita semua terinformasi dengan baik. Kita udah siapkan sejak jauh-jauh hari, nanti di bulan Maret memang tanggal 12, betul ya, jam 5 sore. Itu evangelis dari Malaysia, yaitu Dr. Mutu. Ya, Dr. Mutu itu diberikan karunia Nabi oleh Tuhan Yesus untuk ya mendoakan dan juga bernubuat. Ya, jadi kita juga rindu untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh beliau. Rencananya sudah fix tanggal 17 Maret jam 17, jam 5 sore. Ya, jangan terbalik ya, tanggal 17 jam 2 siang ya, tanggal 12. Oke, tanggal 12 Maret. Catat jam 5, rencananya akan di tempat karena tempat ini diperkirakan tidak cukup ya, karena kita panitia ya, puji Tuhan GBI TCC menjadi panitia. Ya. Biasanya beliau itu sulit, tetapi ini adalah anugerah Tuhan, kita dapat jadi kesempatan menjadi tuan rumah dan panitia. Ya, kita akan mengundang gereja-gereja lain, kita akan mengundang orang yang akan rindu datang ke KKR. Ya, kita berapa Pak Steve pengampung? 400 orang ya. 400 orang. Kita akan siapkan tempat 400 orang di Mall Taman Palem. Di ballroomnya Mall Taman Palem. Ya, itu saja, didoakan dan saya harap jemaat sekalian bisa hadir dan juga membawa rekan-rekannya, teman-teman, keluarga dan sanak saudara. Ya, itu saja pengumuman dari saya tambahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kami yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau sudah pilih kami. Dari kandungan orang tua, Engkau sudah pilih kami. Tujuan kami adalah datang ke dunia untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan hari ini kami diajarkan tentang Engkau datang juga ke dunia ini Tuhan untuk menebus setiap kami orang berdosa. Dan kami yang hadir ini Tuhan, tugas kami adalah
Namamu boleh dikenal oleh banyak orang di luar sana Tuhan. Itu melalui hidup kami. Hidup kami tidak menjadi batu sandungan, tapi biar perkataan kami ini membangun orang lain. Hidup kami ini Tuhan, suratan buat orang-orang dunia melihat kami. Kalau orang dunia melanggar, lawan arah apapun lampu merah, kami mau punya hati. Karena tubuh inilah milik-Mu Tuhan, kami gunakan biar memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja agar Yesus tidak ditolak oleh orang-orang di luar sana. Karena melalui kami orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan firman-Mu, maka orang-orang di luar sana susah untuk datang kepada Tuhan. Karena mereka anggap sama dengan mereka juga. Untuk itu kami diperlengkapi di gereja TCC, biar kami keluar dari tempat ini. Nama Yesus boleh diterima oleh banyak orang. Orang-orang akan melihat Yesus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus luar biasa Kau bekerja, firman Tuhan sangat luar biasa. Kami diberkati. Mari kita arahkan tangan kita buat gembala kita. Bapa, hamba-Mu Tuhan sangat luar biasa taat kepada Tuhan. Kan kalau orang yang taat dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percaya perkara besar. Hamba-Mu ini Kau sedang persiapkan gembala kami untuk memimpin ribuan orang di luar sana. Ini janji-Mu buat hamba-Mu ini. Karena perkataan-perkataannya penuh dengan kasih seperti Tuhan Yesus. Dan kami rindu gembala kami Tuhan. Kau pakai Tuhan. Kelemahan-kelemahannya Tuhan, Tuhan bantu. Biar hamba-Mu ini Tuhan, syukur Kau pakai luar biasa Tuhan. Kalau saat ini hamba-Mu sedang memimpin sekuler Tuhan. Gereja, tujuannya Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan kekurangannya yang saat ini dia miliki Tuhan. Tuhan gantikan dengan roh keberanian lebih lagi Tuhan. Kuasa Tuhan nyatakan buat gembala kami Tuhan. Di mana saja dia memperkatakan setiap kata-kata itu menguatkan orang lain. Orang-orang dunia akan terheran-heran melihat hamba-Mu ini Tuhan. Melalui bisnis, pelayanan maupun keluarganya Tuhan. Kesehatannya Tuhan berkati. Kemana saja Tuhan hamba-Mu ini pergi Tuhan menyertai. Malaikat-malaikat-Mu menjagai Tuhan. Istrinya Bu Vera, ketiga anaknya Tuhan tutup bungkus mereka dengan oma. Tutup bungkus mereka Tuhan, tidak ada serangan apapun Tuhan. Bahkan keluarga Pak Daniel dimanapun mereka berada, keturunan semuanya Tuhan berkati. Biar nama Tuhan permuliakan melalui hidup mereka. Kami berdoa buat wakil gembalanya Tuhan Pak Steve. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, jeripai hamba-Mu untuk melayani Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Istrinya Bu Esther Tuhan, anak-anaknya Tuhan berkati. Di mana saja Tuhan tempatkan Pak Steve bersama keluarganya Tuhan. Biar melalui hidup mereka, orang-orang akan melihat Yesus melalui hidup Pak Steve Tuhan. Setiap hamba-Mu melangkah kakinya Tuhan untuk melayani di gereja ini Tuhan. Tuhan kuatkan hamba-Mu. Biar hamba-Mu tetap fokus kepada Tuhan. Karena banyak jiwa di luar sana akan datang kepada Tuhan. Melalui kami semua yang hadir di tempat ini. Semua core team Tuhan, kami berdoa Tuhan. Di tahun baru ini kami mau bersatu Tuhan. Karena tanpa kesatuan hati kami tidak akan melihat sesuatu yang terjadi di gereja kami ini Tuhan. Biar kesatuan hati terjadi buat core team Tuhan. Biar kami unity Tuhan. Karena kami percaya penuhan sedang terjadi buat gereja kami. Kalau kami bersatu, Tuhan akan membawa jiwa-jiwa. Kursi-kursi ini Tuhan akan penuh. Karena janji-Mu akan digenapi. Di mana ada kesatuan hati, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Imam-Mu masuk Tuhan, berkati mereka Tuhan. While singer pemusik berkati. Hamba-Hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Persiapkan mereka untuk ibadah minggu ini Tuhan. Engkau perhitungkan semuanya Tuhan. Keluarga mereka Tuhan berkati Tuhan. Pekerjaan bisnis usaha mereka Tuhan berkati Tuhan. Masa muda mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak juga buat bagian multimedia. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Yang mereka selalu Tuhan berikan mereka hikmat. Yang semua alat-alat yang kami pakai untuk ibadah ini Tuhan semuanya berjalan lancar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang ada di gereja di sini Bapak. Terima kasih buat satu ibu yang Tuhan sudah gerakkan hatinya. Bahkan dia mungkin melihat gereja kami ini melalui cara apapun Tuhan. Kami percaya ibu datang di tempat ini karena tuntunan Roh Kudus. Berkati ibu kami ini Tuhan. Biar minggu depan dia akan bawa keluarganya Tuhan. Untuk kami sama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga jemaat-jemaat. Semua jemaat ya Tuhan berkati. Setiap permasalahan pergumulan mereka sudah bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami semua. Khususnya buat jemaat di sisi ini Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan berkati. Yang sudah bekerja Tuhan berkati lebih lagi Tuhan. Di mana mereka berada Tuhan, malaikat-malaikat-Mu menjaga mereka Tuhan. Mereka yang bertugas di lapangan Tuhan berkati. Jauhkan dari orang-orang jahat. Jauhkan dari setiap orang-orang yang lawan bisnis akan membuat mereka celaka Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat ini Tuhan yang tugas luar kota, dalam kota.
Dimanapun mereka bertugas untuk bekerja, Tuhan berkati. Makasih banyak ya Tuhan. Anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami tidak mau mereka ini tarik di dunia Tuhan. Tapi anak-anak muda di tempat ini akan menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Oh terima kasih ya Bapak, jaga mereka Tuhan. Karena pergaulan-pergaulan buruk merusak kebiasaan mereka yang baik ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami orang tua terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas di sekolah, di pergaulan mereka Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak, Pak David, Bu Bidari, Bu Evi, Evi Sianturi Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Di mana mereka berada Tuhan, Tuhan berkati. Umur panjang ada di Tuhan sudah berikan buat mereka, biar mereka pakai gunakan semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi berdoa buat KKR Tuhan yang akan diadakan di tanggal 12 Maret Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang menentukan, Tuhan juga akan berkati acara ini. Biar acara ini memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan panitia yang sudah dibentuk Tuhan. Berikan kami kesatuan hati. Biar kami taat ya Tuhan. Biar acara ini dari rencana sampai dengan terjadinya Tuhan Yesus. Semua berjalan lancar Tuhan. Pembicara dari Malaysia Tuhan. Yang akan terjemahkan lewat bahasa Indonesia Tuhan berkati Tuhan. Biar semuanya berjalan lancar, tidak ada yang sakit Tuhan. Biar tiba harinya Tuhan Yesus, kami sama-sama Tuhan untuk mengadakan KKR ini semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami mau lepaskan damai sejahtera Allah buat kota kami Jakarta. Damai sejahtera Allah turun atas kota kami Jakarta. Shalom buat Jakarta, shalom buat Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Tuhan akan berikan pemimpin yang baru untuk pemilihan tahun 2024 ini Tuhan. Biar pemimpin untuk memimpin bangsa ini Tuhan Yesus, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hatinya untuk membangun Indonesia, hatinya untuk mempersatukan Indonesia, hatinya Tuhan untuk Tuhan perubahan Indonesia. Itu Engkau angkat buat Indonesia Tuhan untuk menggantikan Pak Jokowi ya Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami di tempat ini Tuhan, kami pulang di tempat ini membawa sukacita, membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Apa yang kami kerjakan minggu ini Tuhan buat berhasil Tuhan. Apa yang ibu-ibu rumah tangga yang bekerja berhasil, anak yang bekerja, yang berusaha berhasil, yang sakit sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh luar biasa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari kekasih-kasih Kristus kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Dan buka hati saudara dan angkat kedua belah tangan saudara. Terimalah sukacita, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Ku